عليه السلام وإلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين وإلى الشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين خصوصا وألف هذا الكتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي قدس الله سرهم العلي شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وعلمائها ورؤسائها وكبارها وخصوصا لحضرة الشيخ كيجي الأزهري كيجي عبد الله حسب الله كيجي بسر سنسوري ومشايخهم وتلامذتهم ومن سلك على نهجهم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi hari ini kita bisa meneruskan ngaji tafsir Qurtubi. Sekarang kita ada di ayat 92, nanti beranjak juga ke ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum dhalimun. Wa laqad ja'akum Musa, dan sungguh telah datang kepada kamu Musa bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti yang nyata berupa mukjizat. Tsumma takhadhtum, tapi kemudian kalian mengambil al-ajla, patung anak sapi, min ba'di, setelah itu, wa antum, dan kalian semua dzalimu, berbuat zalim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Qaulu ta'ala wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat. Al-lamu lamul qasam. Jadi wa laqad, lanya itu lam qasam. Kalau lam qasam berarti Allah itu marah. Ya, Allah itu sudah menunjukkan murka. Jadi kalau qasam itu sumpah, itu kan berarti dosisnya lebih tinggi. Orang dikasih tahu yang pertama itu ya ikhbar saja, ya ikhbar, memberikan informasi. Kemudian belum percaya diberikan penekanan, ya penekanan dengan lam taukid. Tapi kalau sudah kemudian ada penekanan, setelah itu bahkan diberikan bukti-bukti yang nyata, ya bukti-bukti yang konkret yang terlihat, tapi tetap ya nggak percaya, itu baru dikasih aji pamungkas, namanya qasam. Jadi kalau ada qasam itu sudah bentuknya itu sumpah, berarti ada penekanan yang lebih, ya, yang lebih. Nah ini di sini ini walaqad ja'akum, lamnya itu lam qasam, bukan sekedar lam taukid, ya. Dan berarti nerjemahnya bukan sekedar dan sungguh, tapi sumpah telah datang kepada kamu Musa dengan mukjizat, tapi kemudian kalian mengingkarinya. Wal bayyinatu qaulu ta'ala wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Bayyinat di sini ini sebagaimana dimaksud di dalam ayat ya 101 surat Al-Isra, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sungguh telah kami ya berikan kepada Musa 9 bentuk mukjizat, ya. Tis'a ayatin bayyinat, 9 bentuk mukjizat. Apa itu? Wahia al-asa, tongkat. Ya, ini tongkat yang kemudian berubah menjadi ular. Wasinuna, ini tahun-tahun, ya 40 tahun di padang Tih, ya di lembah Tih. Waliyat, dan tangan-tangan yang memancarkan cahaya putih. Wadam, wattufan, wal jarat, wal kumal, wal zofadi'. Nah, ini bukti-bukti terkait dengan doanya Nabi Musa. Ya, doanya Nabi Musa untuk mendatangkan bala kepada al-Fir'aun. Bentuknya apa? Yang pertama darah, kemudian tufan angin topan, wal jarat belalang, wal kumal kutu, wal zofadi kata. Jadi Allah mengirimkan ya tentara-tentaranya ini kepada istananya Fir'aun, ya, ke istana Fir'aun untuk menghukum bala tentaranya yang mengingkari risalah Nabi Musa. Wa falqil bahri, dan membelah lautan.
Jadi ini tis'a ayatim bayyinat. Wakil ada juga pendapat yang mengatakan al-bayyinat at-Taurat. Ya bayyinat itu ya Taurat itu sendiri. Wa ma fiha minad dilalah dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Nah, ini bedanya mukjizat ya bayyinah pada era-era Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bayyinat itu apa itu yang disebutkan dalam surat Al-Bayyinah itu ya. Suhuf Rasulul yatslu alaihim suhufam mutahharah ya. Jadi bentuk mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu justru suhufam mutahharah, lembaran-lembaran Al-Qur'an yang berisi argumen-argumen, hujjah bayyinah, dalail aqliyah tentang tauhid. Jadi evolusi pikiran manusia yang pertama itu orang percaya dengan ya apa yang terlihat berdasarkan serapan indrawi, apa yang terdengar, apa yang bisa dirasakan. Itu namanya empirisisme, itu evolusi manusia itu berdasarkan keyakinannya dibentuk oleh bukti-bukti empiris. Tapi kemudian bukti-bukti empiris itu seringkali menipu dan sifatnya insidental. Oleh Imam Ghazali itu disebutkan misalnya kita ini sudah terhalang, indera mata kita sudah mahjub, begitu ada objek benda di belakang tabir atau di belakang tembok, kita sudah mahjub. Apakah kalau objek di belakang tembok itu nggak kelihatan, kemudian kita meyakini tidak ada objek? Nah, itu keliru. Itu empirisisme. Apakah kalau kita celupkan ya, sendok atau garpu atau sedotan ke dalam gelas berisi air putih, kemudian nampak di penglihatan kita dia bengkok, apakah betul-betul bengkok? Tidak. Itu makanya indera itu punya kelemahan ya, punya kelemahan. Nah, ini Nabi Muhammad diberikan mukjizat terbesar. Apa itu kekuatan akliyah, kekuatan akal untuk membimbing manusia menemukan, memperkuat tauhid, yaitu Al-Quran. Al-Quran berlaku sepanjang masa. Tapi kalau mukjizat empiris berlaku insidental temporal pada saat itu. Misalnya tongkat, Al-Asa, tongkatnya Nabi Musa ya sekarang hanya jadi tongkat gitu aja. Bukan benda keramat. Misalnya kita curi dari museum di Turki itu, kemudian kita pakai untuk membelah laut ya nggak bergeming. Itu. Kemudian ya apakah bisa berubah jadi ular ya nggak juga. Itu. Jadi sifatnya insidental, berlaku untuk masa itu. Tapi Al-Quran berlaku sepanjang masa. Makanya disebut sebagai bayyinah, tapi bayyinah yang jauh lebih dahsyat karena yang disasar adalah kekuatan akal. Bukan hanya menjadi materi bagi mata kita, bagi penglihatan kita, bagi indera kita. Qaulu ta'ala summa takhaltumul ijla, kemudian kalian mengambil anak sapi ya. Taubih itu bentuk olok-olok ya, bentuk olok-olok, bentuk celaan. Wa summa ablahu minal wa'i fit taqri, dan summa ini amil yang digunakan yang jauh lebih kena ya daripada wa'u fit taqri di dalam celaan. Jadi bukan sekedar misalnya wattakhaltumul ijla, tapi tsummattakhaltumul ijla, kemudian wong sudah melihat bukti yang nyata kok masih ya, mengabaikan. Makanya summa ini disebut ablahu minal wa'i fit taqri. Ai ba'dan nadhari, setelah melihat ya fil ayati wal itsyani biha, di dalam bukti-bukti ayat-ayat yang didatangkan. Ittakhaltum, kemudian kalian mengambil ya, anak sapi itu sebagai sesembahan. Wa hadza yadullu ala annahum innama fa'alu dzalika ba'da muhlatin minan nadhari fil ayat. Wa hadza yadullu ala annahum, ini menunjukkan bahwa mereka innama fa'alu dzalika, melakukan itu, yaitu mengambil anak sapi sebagai sesembahan, ba'da muhlatin, setelah menangguhkan, setelah mengabaikan. Mahal itu menangguhkan atau mengabaikan. Kalau mahlan itu pelan-pelan ya, mahlan pelan-pelan. Jadi kalau kita umroh atau haji kemudian supirnya ngebut ya, kita mahlan itu artinya pelan-pelan. Muhlatan, menunda
atau mengabaikan minan naldori melihat fil ayati kepada ayat-ayat yang menunjukkan bukti-bukti risalah Musa. Wa dzalika a'dhamu li jarmihi. Menunda-nunda, mengabaikan ya, mengabaikan keyakinan tersebut itu dosanya lebih besar lagi. Jadi mereka melakukan dosa karena nggak menggunakan akalnya, tidak menggunakan naldornya, tidak menggunakan rasionya untuk melihat, mengangan-angan, berpikir tentang bukti risalah Nabi. Qaulu ta'ala wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur wa id akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum perjanjian kalian, wa rafa'na dan kami angkat fawqakum di atas kalian at-tur gunung Tur Sinai. Khudzu ambillah ma atainakum atas apa yang telah kami berikan kepada kalian bikuatin dengan kokoh, wasma'u dan dengarkanlah. Qalu Bani Israel menjawab sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami durhaka, wa usyribu dan diresapkan fi qulubihim di hati mereka al-ijla kepada bayangan anak patung atau kepada mental anak patung. Patung anak sapi maksudnya. Bikufrihim sebab kekafiran mereka. Jadi usyribu bahasanya itu ya diminumkan. Diminumkan itu diresapkan. Karena kalau minuman itu berarti langsung masuk ke dalam pori-pori, masuk ke dalam darah ya. Qul katakan Muhammad bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Qul katakanlah bi sama ya'murukum, betapa buruknya ya'murukum bihi imanukum, apa yang diperintahkan oleh iman kalian in kuntum mu'minin, jika betul kalian ini mukmin. Dan sebelumnya kan ada firman ya, nu'minu bima unzila alaina. Jadi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya mau beriman atas kitab yang diturunkan kepada kami. Lah kok jadinya malah menyembah patung anak sapi? Berarti bi sama ya'murukum bihi imanukum, betapa buruknya iman kalian. Wong iman kok malah menyembah patung anak sapi. Qaulu ta'ala wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u taqaddama al-kalamu fi hadza. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ini ada pengulangan ya, sehingga tidak perlu dijabarkan lagi tafsirnya. Wa makna isma'u atiu, makna dari isma'u adalah atiu. Jadi bukan hanya sekedar dengarkan, tapi patuhilah, taatilah. Wa laisa ma'nahu al-amra bi'idrakil qawli faqat. Maknanya bukan sekedar perintah, ya, bukan sekedar perintah untuk menemukan ucapan saja, untuk mendengarkan ucapan saja. Ya. Bukan hanya sekedar masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri. Jadi isma'u di sini ini ya perhatikan, bukan sekedar mendengar ya, tapi perhatikan dan kemudian di follow up. Wa innama al-muradu, maksudnya adalah i'malu bima sami'tum wal tazimuhu. Kerjakanlah, lakukanlah apa yang telah kalian dengar, wal tazimuhu dan konsistenlah. Wa minhu qauluhum. Nah, ini misalnya serupa dengan makna sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar ya kepada orang yang memujinya. Bukan hanya sekedar mendengar, ai qabila wa ajaba. Allah menerima dan kemudian menjawab ya. Qala ini misalnya ada syair, ta'autullaha hatta khiftu alla yakunallahu yasma'u ma aqulu. Ta'autullah, aku berdoa kepada Allah hatta khiftu, hingga aku takut alla yakunallah yasma', Allah tidak mendengar doaku alias tidak mengabulkan doaku. Hatta alla yakunallah yasma'u ma aqulu ayyaqbalu. Wa qala ar-Rajis, dan juga seorang ahli puisi ini berkata, Rajis di sini adalah Jubair ibnu Dhahak.
Wassam'u wat ta'atu wat taslimu khairun wa afa li bani tamimi. Mendengar, taat, taslim, pasrah itu khairun, itu lebih bagus, wa afa, dan bisa lebih mendatangkan ampunan li bani tamimi, bagi bani tamim. Maka di sini mendengar itu bukan sekedar menangkap rangsangan atau stimulan yang masuk ke dalam pendengaran dalam bentuk suara tok, tapi mengikutinya, mengikuti, mematuhi, menindaklanjuti. Qalu sami'na wa asaina, mereka malah bilang sami'na kemudian wa asaina dan durhaka. Ukhtulifa, diperselisihkan. Hal sadara minhum hadzal lafdhu haqiqatan bil lisani nutqan au yakunu fa'alu fi'lan qama maqamal qaul. Diperselisihkan ucapan ini nih, sami'na wa asaina. Hal sadara minhum, betulkah ucapan ini muncul ya? Hal sadara minhum al-lafdhu, betulkah ucapan ini betul hakikatan secara hakiki bil lisani nutqan, dan diucapkan betul. Jadi ngece lah ya, ngece. Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina, memang betul-betul diucapkan kalimat itu. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Au yakunu fa'alu fi'lan qama maqamal qaul. Tapi sebenarnya mereka nggak ngomong seperti itu, cuma perbuatan mereka menunjukkan seperti itu. Makanya yakunu fa'alu fi'lan, mereka melakukan perbuatan qama maqamal qauli, yang statusnya itu seperti ya dicerminkan dalam ucapan. Itu. Fayakunu majazan, maka ini majaz ya, majaz. Jadi mereka tidak betul mengucapkan sami'na wa asaina, tapi perbuatan mereka itu menunjukkan wa asaina. Jadi secara ucapan mereka mungkin sami'na itu, tapi perbuatan mereka wa asaina. Nah, ini digandeng oleh Al-Qur'an, sami'na wa asaina. Nggih, tapi ora kepanggih gitu kalau Jawanya itu. Nggih, tapi ora kepanggih. Tapi mereka enggak bangkang itu enggak, ya nggih. Tapi perbuatan mereka enggak kepanggih itu. Kama qala imtal al-haudhu wa qala qadni mahlan ruwaidan qad malakta batni. Nah, ini sebagaimana majas ya. Imtal al-haudhu, ya, telaga itu penuh. Wakola, telaga itu seolah-olah bunyi, seolah-olah bilang, qadni mahlan ruwaidan, ambillah dariku mahlan pelan saja, ruwaidan ya sedikit-sedikit. Qad malakta batni, engkau telah memenuhi perutku. Jadi seolah-olah karena telaganya itu airnya penuh, kamu nggak usah khawatir, ambillah pelan-pelan saja, cukup-cukup. Jadi seolah-olah dibayangkan telaganya itu bisa ngomong, padahal kan nggak bisa ngomong. Nah, ini namanya majas ya, majas. Wa hadza ihtijajun alaihim fi qaulihim nu'minu bima unzila alaina. Nah, ini bantahan Allah kepada Bani Israel di dalam ucapan mereka, nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Iman kok kemudian asoina. Qaulu ta'ala wa usyribu fi qulubihimul ijla, wa usyribu, dan diresapkan fi qulubihim, di hati Bani Israel, al ijla, kecenderungan terhadap patung anak sapi, ay hubbal ijli ya, mencintai patung anak sapi. Wal makna ju'ilat qulubuhum tashrabuhu, hati mereka dijadikan menyerap. Ya, menyerap itu berarti apa? Mengapropriasi. Apalagi itu meresapkan, tashrabu, meminumkan. Wa hadza tashbihun, ini tashbih, perumpamaan. Wa majazun, dan majas ibaratun, sebagai ungkapan antamakkuni amril ajli fi qulubihim. Tamakkun itu berarti bercokolnya, eksisnya masalah ijl itu di hati mereka. Jadi bercokolnya, eksisnya patung anak sapi itu di hati mereka. Jadi wa usyribu, diresapkan. Itu kayak wa usyribat makna dhamir sya'an ya, wa usyribat makna dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu masuk, meresap ya, merasuk ya. Merasuk, masuk saja kurang mantap, tapi kalau merasuk ya, itu berarti sudah menubuh ya, sudah
menubuh dhamir sya'an itu, sehingga tidak perlu ya sudah nggak perlu dijelaskan. Dhamirnya itu merujuk kemana? Usyribat ya, udah meresap. Wa fil hadisi disebut dalam sebuah hadis, tu'radu al-fitanu 'alal qulubi. Fitnah itu dimunculkan alal qulubi, ke dalam hati manusia. Kal hasiri, seumpama jerami. Hasir itu jerami ya. Udan selembar demi selembar. Fitnah itu masuk ke dalam hati manusia seperti jerami selembar-selembar. Ya, masuknya itu pelan-pelan, dikit demi dikit ya. Fa ayyuma qalbin usyribaha, maka ketika hati itu diresapkan kepadanya, ya, masuk ya, merasuk dengan pelan-pelan, nukita fihi nuktatun sauda, maka hati itu akan bernoda ya, dengan noda hitam. Nukita fihi nuktatun sauda. Nuktah sauda itu noda hitam. Al-hati. Jadi hati manusia itu digoyang pelan-pelan, ya, digoyang dengan pelan-pelan. Fitnah dengan perbuatan dosa itu. Kalau kita melakukan dosa itu kayak memercikkan noda hitam. Nanti lama-lama noda hitam itu akan melumuri keseluruhan hati yang diibaratkan sebagai cermin putih, sehingga sudah tidak bisa memantulkan cahaya petunjuk Allah. Itu kalau hati sudah buram karena noktah-noktah hitam, dia tidak lagi berfungsi memantulkan hidayah dari Allah, cahaya dari Allah. Kharrajahu Muslim. Yuqalu usyriba qalbuhu hubba kadza. Ya, ada yang bilang usyriba qalbuhu hubba kadza. Hatinya itu diresapkan oleh kecintaan terhadap sesuatu. Qala Zuhair berkata, fasohautu anha ba'da hubbi dakhilin wal hubbu yushrabhu fuaduka da'u. Fasohautu anha, aku telah sembuh, telah murni ya, telah terjauh darinya. Ba'da hubbi dakhilin, setelah cinta yang merasuk. Wah, hubbi dakhil, cinta yang merasuk, yang masuk. Wal hubbu yushrabhu fuaduka da'. Rasa cinta itu membuat hatimu dirasuki penyakit, yaitu wal hubbu yushrabu fuaduka da. Jadi cinta itu membuat kamu itu memasukkan penyakit ke dalam hatimu. Yushrabu fuaduka da. Itu ya sudah ya, jadi sudah hukum ya, sudah hukum besi itu. Kalau kita mencintai sesuatu berarti kita menjadi budak dari sesuatu, menjadi abdi dari sesuatu. Makanya tidak ada cinta yang pantas kecuali kepada Khalik. Karena apa ya? Kita hanya pantas menjadi budaknya Khalik. Ya. Budaknya Allah yang mencintai kita. Makanya istilahnya itu Abdullah. Itu Abdullah, budaknya Allah, hambanya Allah. Makanya kalau kita cinta dunia berarti kita menjadi budaknya dunia. Cinta kepada wanita ya menjadi budaknya wanita. Dikonopo gelem, disuruh apa saja gelem, dijemput malam hari ya mau, karena dia sedang diperbudak oleh cinta. Wa inna ma abbaro ya an hubbil ajli bisyurbi dunal akli. Ya ini. Allah mengumpamakan abbaro. Allah mengumpamakan hubbil ijli, kecintaan terhadap patung anak sapi itu bisyurbi dengan minuman, dunal akli dengan makanan. Kok redaksi yang digunakan itu kenapa wa usyribat ya. Wa usyribu fi qulubihimul ijla, diminumkan. Li'anna syurbal ma, karena minum air itu yataghol gholu. Itu yang merasuk, yataghol gholu itu merasuk. Kalau dalam penggunaan kontemporer taghol ghol ya. Taghol ghola ya taghol gholu taghol hulan itu artinya penetrasi ya, penetrasi politik itu berarti at-taghol ghul asyasi. Jadi masuk ke dalam itu taghol ghul. Makanya li'anna syurbal ma'i, karena minum air itu ya taghol ghul. Itu masuk, penetrate ya, merasuk fil a'dha'i ke dalam organ tubuh hatta yasila ila batinnya, sehingga masuk ke dalam pori-porinya. Itu minuman. Sehingga obat itu diminum bukan dimakan. Karena apa?
tujuannya adalah nembak kepada pembuluh darah sehingga langsung masuk. Sehingga istilahnya itu memang diminum karena biar merasuk ke dalam organ tubuh dan aliran darah. Sementara wa ta'amu, makanan itu mujawirun laha, itu berada di sampingnya. Ghairu mutaghalghil, tidak merasuk fiha, di dalam a'dha, ya, di dalam a'dha. Nah, kalau makan kan perlu dicerna dulu ya. Makan itu dicerna. Saripati makanan dimasukkan, didistribusikan ke dalam organ. Yang tidak digunakan dibuang ya, dibuang. Itu namanya perbedaan antara makan dengan minum. Nah, disinilah kenapa Allah menggunakan wa usyribu fi qulubihimul ijla. Wa qad zada ala hadzal ma'na ahadut tabi'in. Nah, salah satu tabi'in ini menambahkan makna ini. Faqala, ya, dia berkata fi zaujatihi, terkait dengan istrinya Asmah, namanya Asmah. Karena ataba 'alaiha fi ba'dil amri. Salah satu tabi'in ini mencela Asmah, istrinya, fi ba'dil amri, dalam salah satu urusan. Fatol laqwa, kemudian dia menceraikannya. Wa kana muhibban laha, padahal dia masih mencintainya. Ungkapannya begini, taghalghala hubbu atmata fi fuadi fabadihi ma'al khafi yasiru. Taghalghala, merasuk, hubbu asmata, cinta terhadap Asma, fi fuadi, ke dalam hatiku, fabadihi ma'al khafi, maka hal yang jelas dan yang samar, yasiru, beda tipis. Ya udah, kalau orang lagi dirasuki cinta, itu ya beda-beda tipis, antara yang gelap dengan terang, antara rasa cinta dengan benci, antara marah dengan rasa suka, itu campur aduk. Fabadihi ma'al khafi yasir, beda-beda tipis. Taghalghala haitsu lam yablugh syarabun, penetrasinya itu, merasuknya itu bahkan tidak sebagaimana syarabun, ya, minuman itu sampai wala huznun, rasa sedih, walam yablugh sururun, dan juga rasa suka. Jadi merasuknya itu campur aduk, bahkan lebih cepat ketimbang minuman. Rasa sedih dengan rasa senang itu sudah campur baur, ya, saking merasuknya. Akadu idza zakartul ahda minha, akadu, nyaris idza zakartu, ketika aku mengingat al ahda, momen-momen bersamanya. Atiru, aku terbang, lau anna insanan yatiru, seandainya manusia bisa terbang. Kalau saya mengingat momen-momen manisnya itu, saya ibarat terbang, seperti terbang, karena ya angan-angannya diterbangkan oleh impian-impian, oleh kenangan-kenangan indah. Ini jadi ini penggunaan apa namanya syarobun, ya, usyriba berarti usyriba, asyroba berarti usyriba, jadi usyribu, usyribat, itu penggunaannya itu tidak sekedar untuk menunjukkan minuman fisik, tetapi majas, ya, majas untuk menunjukkan sesuatu yang merasuk, ya, merasuk ke dalam pori-pori, merasuk ke dalam pori-pori, merasuk sampai dalam, sampai dalam. Wa qala as-Suddi wa Ibnu Juraij, inna Musa alaihissalam barada al-ijla wa dharrahu fil ma'. Inna Musa, sesungguhnya Musa, baroda al-ijla, itu membakar patung anak sapi, wa dharrahu, dan kemudian menaburkan abunya itu fil ma'i, ke laut, ya, ke air, ya. Wa qala li bani Israil, dan kemudian Musa berkata kepada Bani Israel, ushrubu, ya, syaraba, isyrabu, ya, isyrabu min dzalikal ma', minumlah air itu. Fasyariba jami'um, kemudian semuanya minum. Faman kana yuhibbul ijla, maka barang siapa yang mencintai patung anak sapi, kharajat buradatuz zahab ala syafataihi, ya, serbuk emas dari patung anak sapi itu keluar ala syafataihi, di atas kedua bibirnya. Waruya annahu ma syaribahu ahadun illa jabuna, diriwayatkan juga tidak ada seorang pun yang minum kecuali jabuna, jadi takut, jadi pengecut.
Ini jabuna ya. Makanya minal jubni, minal wa na'udzubika minal bukhli wal jubni. Sebagian redaksi itu bukan jabuna tapi janna ya. Ada janna, ada junna. Jadi waruya annahu masyariba ahadun illa junna. Tidak ada seorang pun yang minum kecuali jadi gila. Hakau al-Qushairi. Ini diceritakan oleh al-Qushairi. Jadi ada riwayat lain, memang betul ada kejadian itu. Jadi wa usyribu fi qulubihimul ijla, hati mereka itu disusupkan, dirasukkan dengan anak sapi. Itu memang kejadiannya Nabi Musa membakar patung anak sapi itu, kemudian minta minum. Kalian sudah menyembah ini, minum. Dan kemudian yang hatinya memang sudah dirasuki kecintaan terhadap patung anak sapi itu keluar ya, keluar serbuk emas ya, bekas dari abu ya, abu patung anak sapi itu keluar di kedua bibirnya. Qultu, ini pendapatnya mufasir. Amma tadriyatuhu fil bahri faqad dalla alaihi qauluhu ta'ala. Kalau soal menaburkan ya, menaburkan abu patung anak sapi itu memang ditunjukkan oleh ayat ya 97 surat Toha. Summalanan sifan fil yammi naswa. Kemudian kami taburkan ke dalam yammi itu laut ya. Cuma wa amma syurbul ma'i, adapun meminumkan air, wa zuhurul burodati, dan munculnya serbuk bekas ya, serbuk bekas abu itu ala syifahi ya, atas mulut, fayarudduhu qaulu ta'ala, ini sudah dibantah oleh firman Allah, wa usyribu fi qulubihimul ijla. Jadi yang minum itu bukan minum fisiknya tapi minum hatinya. Qaulu ta'ala qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Bi sama ya'murukum bihi imanukum. Jelek sekali ya. Perintah iman kalian. Ai imanukum alladzi za'amtum fi qaulikum. Maksudnya adalah iman sebagaimana dugaan mereka di dalam ucapan. Bani Israel, nu'minu bima unzila alaina. Wa qila inna hadzal kalama khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang bilang kalam ini adalah khitab kepada Nabi Muhammad. Umiro ayyuwabbihum, yang diperintahkan untuk mengolok-olok mereka. Ai kul lahum ya Muhammad. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, berarti Bani Israel yang ada pada masa Nabi. Bi'sa hadil asya allati fa'altum wa amarakum biha imanukum. Inilah sejelek-jelek sesuatu yang kalian kerjakan dan yang diperintahkan oleh iman kalian. Waqat madhu al-kalamu fi sama walhamdulillahi wahda, sudah pernah diceritakan. Qaulu ta'ala qul in kanat lakumud darul akhirat indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Qul, katakan Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah. Katakan wahai Muhammad, jika memang negeri akhirat itu di sisi Allah diperuntukkan khusus bagi kalian, min dunin nas, bukan untuk manusia lain, fatamannawul mauta, fatamannau, maka berharaplah al mauta, kepada kematian, in kuntum shodiqin. Katakan Muhammad, jika memang betul negeri akhirat itu di sisi Allah itu murni untuk kalian, artinya surga itu hanya untuk kalian, maka matilah sekarang. Maka doalah kalian agar mati sekarang. Walayyatamannahu, dibantah, walayyatamannahu, mereka tidak akan berharap demikian abadan selamanya, bima qaddamat aydihim, karena kelakuan mereka. Ya, bima qaddamat aydihim. Wallahu alimum bil dzalimin. Allah lebih ngerti ya, Allah ngerti, Allah tahu atas kelakuan orang-orang yang zalim. Katakan Muhammad, jika mereka mengklaim betul mencintai hari akhir dan surga hanya diperuntukkan untuk mereka, dan kalau mau masuk surga syaratnya harus mati dulu, ya sudah, kalian berharap aja mati sekarang. Dan pasti mereka tidak akan melakukan. Ini mirip ya dengan ayat di surat Jumat itu ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Sebelumnya itu kan ayat qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillah fatamannaul mauta in kuntum shodiqin. Nah, ini jangan keliru ya. Kalau di surat Jumat itu wala yatamannaunahu abada. Kalau di sini wala yatamannauhu abada. Lama idda'atil Yahudu da'awa batila. Ketika orang-orang Yahudi itu mengklaim dengan klaim-klaim yang batil, hakahullah azza wa jalla anhum fi kitabi, sebagaimana diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an. Kaqauli ta'ala, misalnya seperti di dalam ayat lang tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kalaupun kita masuk neraka paling hanya sebentar saja, itu omongannya Yahudi. Wa qaulihi wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali kaum Yahudi atau Nasrani. Wa qalu, dan mereka juga berkata nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita ini anak-anaknya Allah dan kekasihnya. Akdzabahumullah azza wa jalla. Allah mematahkan, mendustakan klaim mereka. Wa alzamahumul hujjah, dan kemudian Allah menetapkan hujjah kepada mereka. Faqala, kemudian Allah berfirman, qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah, yakni al-jannah. Jika memang betul surga itu hanya untuk kalian, maka matilah sekarang kalian. Berharaplah kalian mati sekarang. Fatamannaul mauta in kuntum shodiqin fi aqwalikum, di dalam ucapan kalian. Li'anna man i'taqada annahu min ahli jannah, karena orang yang meyakini bahwa dia ini penghuni surga, kanal mautu ahabba ilaihi minal hayati fid dunya, maka kematian itu niscaya lebih mereka cintai daripada kehidupan dunia. Lima yasiru ilaihi min na'imil jannah, karena di surga itulah pusat kenikmatan. Wa yazulu anhu min adad dunya, dan kemudian mereka bisa terbebas dari adat dunia pokoknya sengsara-sengsaranya dunia, urusan-urusan dunia yang bikin sengsara, terbebas semua kalau mereka masuk surga. Fa'ahjamu an tamanni dzalika farqan minallah liqubhi a'malihim. Fa'ahjamu, kemudian mereka menampi an tamanni dzalika, untuk berharap kematian. Farqan minallah liqubhi a'malihim, sebagai pembedaan dari Allah, ya, likubhi a'malihim, karena jeleknya perbuatan mereka. Wa ma'rifatihim bikufrihim, dan pengetahuan mereka atas kekafiran mereka. Mereka ini tahu atas kekafiran mereka, sebagaimana tercemin fi qaulihim nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wa hirsihim 'ala dunya, dan keinginan mereka untuk abadi di dunia. Makanya ada di ayat lainnya, diceritakan di ayat lain itu, wala tajidannahum ahrasun nasi 'alad dunya. Engkau akan menemukan orang Yahudi itu paling demen terhadap dunia. Wala tajidannahum ahrasun nasi 'alad dunya. Wa minal ladzina asyraku, bahkan kecintaan mereka atas dunia itu lebih dibanding orang-orang kafir musyrik. Itu memang orientasi orang-orang Yahudi itu kepada dunia sangat tinggi sekali. Itu karena orientasinya itu sangat duniawi ya, sehingga mereka betul-betul di dunia ini dimentok-mentokkan, ya, ilmunya dimentok-mentokkan, teknologinya dimentok-mentokkan, kekuatannya ingin dipol-polkan. Makanya ya orang-orang Yahudi yang sekarang ada di negara Israel itu ya menunjukkan itu. Itulah, ini sanggahan dari Al-Quran. Orang-orang Yahudi itu punya kecenderungan yang sangat tinggi terhadap materi. Ya, hikmahnya kalau kita bicara tentang sunnatullah ya, hikmahnya dunia itu diisi oleh orang-orang yang ambisius, itu ya jadi ramai. Coba kalau dunia itu istrinya itu orang-orang NU semua, orang-orang Qanaah semua, semangat orang mangan kumpul, ya. Kemudian Cak Madio, dunia itu ya tidak akan berpacu, dunia tidak akan berpacu. Itu makanya ya dilala ya memang sudah desainnya Tuhan itu. Ada orang yang ambisius, ada orang yang kapitalis,
Coba kalau ekonomi kita itu ekonomi kerakyatan semua. Sudah nggak maju itu. Dilalai ada orang-orang Cina yang kerja 24 jam, kira-kira begitu. Nah, kalau ekonomi kita misalnya ya, kerja 5 jam cukup, kumpul sama keluarga, yang penting bahagia. Nah, itu. Makanya nggak ditandingi ya, mereka nggak terima itu. Indeks pembangunan indeks pembangunan manusia IPM itu indikatornya materi itu nggak mau. Makanya kayak orang Butan itu bikin happiness index, indeks kebahagiaan. Nggak punya uang nggak apa-apa, yang penting bahagia. Ya itu ada juga guyonannya itu. Uang bisa bikin bahagia kalau banyak, kalau sedikit nggak bisa. Uang memang tidak bisa bikin bahagia. Kalau sedikit, kalau banyak bisa. Gitu ya, sudahlah itu kodrat manusia ya. Kodrat manusia, tapi ajaran agama ngerem ya. Ajaran agama itu ngerem. Makanya ya Allah itu ya sudah sangat toleran terhadap kecenderungan manusia atas dunia, sehingga di Robbana atina fid dunya hasanah ini kan ceritanya kan orang sudah doa di tempat mustajab gitu loh. Wa minhum may yaqulu Robbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Nah, mereka itu hanya doanya kepada dunia untuk dipenuhi segala keinginannya. Tapi diajari sama Allah, dunia boleh, tapi jangan tinggalkan akhirat. Doanya dua-duanya. Wa minhum may yaqulu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia dulu didahulukan, hasanah wa fil akhirati hasanah. Sapian ya, pangeran itu sudah sangat baik. Jadi kita ini ikmal lid dunya ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Kalau sedang bekerja di dunia seolah-olah akan hidup selamanya, biar mentok. Jadi kita itu bisa menuangkan segala kemampuan, skill, keterampilan kita itu agar optimal. Tapi kalau sedang sholat ya seolah-olah kita mau mati besok. Jadi juga mentok juga. Jadi maksudnya dunianya 100%, akhiratnya 100%. Kalau kerja di dunia optimal, kalau kerja untuk akhirat juga optimal. Lah itu parnya di mana saya nggak tahu. Titik keseimbangannya. Karena kalau orang sudah asik kepada dunia, berarti biasanya lupa kepada akhiratnya. Kalau orang cenderung kepada akhiratnya, itu kadang yang ekstrim itu melupakan dunianya. Misalnya orang-orang sufi betul-betul ingin meninggalkan dunia, kayak Utsman bin Maz'un, betul-betul meninggalkan dunia, tapi malah ditegur sama Nabi Muhammad. Aku ini juga menikah, aku makan daging, aku menggauli istriku. Jadi ya sakmatio itu ajaran wasatiyahnya Nabi. Nah, karena ajaran wasatiyah Nabi ya sudah. Kadang kita memang diingatkan oleh ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk tidak merasuk terlalu dalam ke sana. Jangan kalian tertipu, itu istilahnya Al-Quran. Jangan kalian tertipu oleh kemajuan orang-orang kafir. Itu hanya sebentar usianya itu. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Taqallub itu apa? Wah, dinamika. Taqallub itu dinamika. Jangan engkau terperdaya tertipu oleh dinamika orang-orang kafir di negeri mereka. Itu hanya perhiasan sebentar. Innahu mata'un qalil wa hum jahannam. Ya sudah, karena kita ini ajarannya seperti itu. Itu rem ya, rem untuk kecenderungan dunia yang ngegas terus. Jadi dunia itu ngegas, ada yang bagian ngegas, ada yang bagian ngerem. Nah, orang-orang yang punya orientasi dunia itu kalau di kalangan ahli kitab itu ya Yahudi. Orientasinya itu ngegas untuk kemajuan dunia. Nah, kita diingatkan, jangan terperdaya, itu hanya sebentar saja. Kalau Allah mau dilumat sebentar, selesai. Misalnya orang membangun ya, bangunan tinggi-tinggi, habis itu bencana, selesai. Kena terjangan tsunami, bubar. Ya, itulah rapuhnya dunia. Maka ya dunia digarap sekedarnya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, yang paling sengsara itu dunianya sengsara, akhiratnya nggak pasti ya. Itu ya.
Ya, ya. Dunianya itu dikasih miskin, gersulo terus ya, meratap, menggerutu, gerundel, mencaci maki, seolah-olah dunia itu bersalah kepada dia yang membuat dia itu miskin. Ya presidennya salah, menterinya salah, majikannya salah, semua salah. Nah, itu kan respon negatif terhadap kemiskinan. Nah, kalau begitu sudah miskin, kemudian nggak masuk surga juga, karena hasut, karena dengki. Makanya kalau sudah kadung miskin itu harus masuk surga. Dengan cara apa? Terima kemiskinan itu dengan rasa sabar. Lah kalau sudah kadung dicetak kaya, ya harus bersyukur. Dengan cara apa? Mendermakan kekayaannya untuk kemanusiaan, untuk agama, untuk bangsa, untuk sosial. Nahnu abna'ullah. Walihada qala ta'ala mukhbiran anhum biqaulihi al-haq wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ya. Tahqiqon likadzibihim atau tahqiqon likilbihim, ya, sebagai bentuk untuk menunjukkan kedustaan mereka. Jadi omongan mereka ini nahnu abnaullah wa ahibba'u. Ya, kalau kalian betul-betul mencintai Allah dan Allah itu mengharap kalian misalnya tempatnya di surga, ya sudah kalian mati dulu. Tapi dibuktikan walayyatamannahu abada. Mereka tidak pernah akan melakukan itu. Kalau perlu ya hidup 1000 tahun lagi. Di apa namanya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka berharap law yu'ammar diberikan umur alfasana 1000 tahun. Jadi ingin hidup abadi di dunia untuk mereguk kenikmatan dunia. Wa aidan law tamannau al mauta lamatu. Andai kata mereka berharap kematian lama tuh, maka mereka akan mati. Kamaru yang Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah an-Naqal, beliau bersabda, lau annal yahuda tamannaul mauta lamatu. Andai kata mereka ini berharap kematian, niscaya mereka akan mati. Wara'au maqa'idahum minan nar, dan mereka akan menjumpai tempatnya di neraka. Misalnya berharap, ya Allah matikan aku, mereka akan mati, akan dikabul, ya, harapan mereka. Wakila innallah sarrafahum an idhari tamanni. Ada juga yang bilang innallaha sarrafahum an idhari tamanni. Allah yang memalingkan, ya, harapan itu untuk dilakukan. Jadi memang desainnya Allah itu membuat orang Yahudi itu ya tidak berharap kematian. Memang hatinya sudah dirasuki kecintaan terhadap dunia. Wa qasarahum alal imsak, ya sudah dibatasi, mereka itu tidak akan melakukan itu. Liyaj'ala dzalika ayatan lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagai liyaj'ala dzalika, agar Allah menjadikan yang demikian itu ayatan lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagai ayat untuk nabinya. Fa hadhihi thalathatu awjuhun fi tarkim at-tamanni. Ini 3 aspek, 3 bentuk kenapa mereka kemudian tidak melakukan harapan untuk mati itu. Wa haqa Ikrimah an Ibnu Abbas fi qouli fatamannaul mauta annal murada, ini dari Ibnu Abbas, fatamannaul mauta annal murada maksudnya adalah ud'u bil mauti ala aqdzabil fariqaini minna wa minkum fama da'u li ilmihim bikadzibihim. Ud'u bil mauti, berdoalah kalian bil mauti dengan kematian ala aqdzabil fariqaini, atas 2 kelompok yang paling dusta minna wa minkum, antara kami atau kalian. Fama da'u li ilmihim bikadzibihim, dan mereka kemudian tidak melakukannya karena pengetahuan mereka bikadzibihim dengan bikadzibihim atau bikadzibihim dengan kedustaan mereka. Fa in qila fatamanni yakunu bil lisani tarah wa bil qalbi ukhra fa min aina ulima annahum lam yatamannahu bi qulubihim. Jika dikatakan fatamanni yakunu bil lisani tarah, tamanni itu kadang dengan lisan, wa bil qalbi ukhra dengan hati, sebagian dengan lisan, sebagian dengan hati. Fa min aina ulima annahum lam yatamannahu bi qulubihim. Maka dari mana diketahui kalau mereka tidak berharap dengan
Artinya, kila lahu, maka dikatakan kalau ada yang berpendapat seperti itu, natoko Al-Qur'an bidzalika fi qoulihi, ini telah diungkapkan oleh Al-Qur'an di dalam firman Allah, walayyatamannahu walau tamannauhu biqulubihim la azharuhu bi alsinatihim. Andai kata mereka berharap di hatinya untuk mati, la azharuhu bi alsinatihim, maka mereka jelas akan menampakkan dengan lisannya raddan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai sanggahan terhadap Nabi, wa ibtalan li hujjatihi, dan sebagai ibtalan untuk menyanggah ya li hujjati, kepada hujjahnya Nabi. Wa hadza bayyin. Jadi andai kata mereka memang betul ya, apa namanya, hati mereka itu berharap untuk mati, ya mereka pasti akan mengekspresikannya sebagai sanggahan terhadap Nabi. Tapi kan mereka enggak. Qaulu ta'ala khalisah, ya, nasbun ala khabari kana khalisah. Nasab statusnya itu karena khabarnya kana, wa in syi'ta kana halan. Kalau engkau mau statusnya menjadi hal ya, bukan khabarnya kana. Wa yakunu indallah fi maudhi'il khabar. Khabarnya itu nanti indallah. Abadan dzarfu zamanin yaqu 'alal qalili wal katsir. Abadan itu dzaraf zaman, ya kadang digunakan untuk pendek atau lama, ya sedikit atau banyak. Kalhini wal waktu, sebagaimana hin dan waktu ya. Wa huwa huna min awal umri ilal mauti, di sini dari awal usia sampai kematian. Wa ma fi qoulihi bima bimakna alladzi, ya, di sini maknanya mausul ya, alladzi. Wal a'id mahdzuf, ya, rujukannya mahdzuf, dibuang. Wa taqdir qaddamat wa takunu masdariyah, wa taqdir qaddamat wa takunu masdariyah, wala tahtaju ila a'id, tidak perlu kepada kembalinya, tidak butuh kepada rujukannya. Wa aidihim fi maudhi raf'in, aidihim statusnya rafa, hudifatiz dhammah minal ya' li thaqliha ma'al qatrah, dhammahnya dibuang minal ya'i, dari ya' li thaqliha, karena berat, ma'al kasrati, bersama dengan harokat kasrah. Wa in kana fi maudhi nasbin harraqtaha, kalau statusnya nasab maka engkau bisa mengharokatnya, li anna nasba khafifun, karena nasab itu lebih ringan. Wa yajuzu iskanuha fi syi'ri, boleh juga sukunya di dalam syair. Wallahu alimun bidzalimin ibtida'un khabarun, wallahu ta'ala Allah iku alimun moho ngudanani bidzalimina, kelawan kelakuane wong kang zalim kabeh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, saripati dari ayat ini adalah karakter Yahudi, karakter Bani Israel ya, terhadap respon hujjah ya, terhadap respon bayinah ya, terhadap respon bayinah. Nabi Musa telah mendatangkan bayinah ya, berupa 9 bukti mukjizat ya. Tapi kemudian mereka berpaling dengan cara menyembah patung anak sapi. Yang kedua, ini karakternya Yahudi itu, mereka itu mencintai amat sangat dunia. Ya, mereka sangat berorientasi materi sehingga ingin hidup selamanya. Sehingga kalau mereka memang bilang ya, kekasihnya Allah, anak Allah, atau mereka ini yang paling layak masuk surga, maka buktikan. Kalau kamu mau masuk surga, mati dulu. Ternyata mereka tidak mau mati dulu dan berharap bisa hidup selama-lamanya di dunia. Ya, wattu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu amma. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada feedback saya persilakan, kalau dirasa cukup ya mari kita tutup. Cukup? Mari kita tutup ngaji pada pagi hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Ini lebih cepat karena menyenangkan. Sebagian kan diulang-ulang ya, sebagian ayat itu ada penekanan ya, ada taukid, pengulangan di ayat-ayat lain sehingga tidak diulang ya penafsirannya. Jadi lebih cepat. Berarti minggu depan